Beberapa waktu lalu, di media beredar surat terbuka dari Presiden PKS ke Presiden Republik Indonesia, yaitu Presiden Jokowi. Surat yang isinya tak punya hati, namun dengan telak langsung dapat dijawab oleh beberapa kerja nyata pemerintah pusat tanpa banyak kata. Pada bagian pertama dan bagian kedua, Sohibul seakan-akan menuding pemerintah lebih peduli terhadap ekonomi daripada keselamatan nyawa rakyat Indonesia. Sungguh sesat dan tak punya hati. Berikut jawabannya untuk bagian pertama dan kedua. Pertama, apakah Sohibul tidak tahu bagaimana Presiden Jokowi berjuang habis-habisan agar rakyat tidak banyak yang meninggal? Sehingga tidakkah dia melihat pembangunan rumah sakit Galang yang khusus menangani wabah corona dalam sekejap mata? Tidakkah Sohibul melihat bagaimana Wisma Atlet dibangun jadi rumah sakit dalam hitungan hari dengan berbagai fasilitas dan tenaga pendukung serta peralatan lengkap? Siapa yang sanggup melakukan itu selain Presiden Jokowi? Yang kedua, tidakkah Sohibul melihat bagaimana Presiden Jokowi berani ambil resiko memborong dengan belanja ke Cina perihal APD, peralatan, obat Avigan dan kloroquine sebanyak 3 juta obat, serta insentif ke tenaga medis karena Presiden Jokowi tahu harus menghentikan laju kematian rakyatnya akibat COVID-19. Presiden Jokowi yang punya beban melihat rakyat meninggal akibat COVID-19 memilih merelokasi APBN buat bencana dengan membeli obat-obatan mahal dan peralatan canggih serta APD untuk tenaga medis. Terakhir, tidakkah Sohibul lihat bagaimana Presiden Jokowi ikut hadir dalam G20 padahal kuburan ibunya masih basah karena sayangnya kepada rakyatnya, sehingga bertekadnya harus ada obat dari wabah ini melalui urun rembuk internasional, salah satunya lewat negara-negara G20. Manusia mana yang sanggup bekerja dalam beban kesedihan mendalam akibat ditinggal ibu jika bukan karena cintanya kepada rakyat? Masih banyak bukti-bukti Presiden Jokowi lebih peduli keselamatan rakyat Indonesia. Dan surat bagian pertama dan kedua itu sungguh sesat dan menyesatkan. Tidakkah dia punya hati sehingga bisa dia berkata seperti berikut? Pemulihan ekonomi memang penting, tapi jauh lebih penting adalah keselamatan nyawa warga kita, Pak. Tegasnya dalam surat tersebut. Kata-kata seperti itu seakan-akan Presiden Jokowi tak peduli terhadap keselamatan rakyat. Padahal dia tahu harusnya makhluk dunia mana yang ditinggal ibunya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menunggu kuburan ibunya mengering. Besoknya Presiden Jokowi sudah pergi bekerja menghadiri rapat G20 demi keselamatan rakyat. Harusnya Sohibul malu dan banyak-banyak beristighfar dan tobat nasuha dia bisa menulis kalimat keji tersebut. Dan harusnya kata-kata itu lebih cocok disarankan ke Gubernur Jakarta karena Anies telah ikut menyebabkan jumlah pasien corona menggila di Jakarta karena kebijakan-kebijakan blundernya seperti membatasi kendaraan umum di mana akhirnya penumpang berkerumunan demi pesan kejut semata. Dan jangan lupakan bagaimana ketidakbecusan dia mengatasi banjir sehingga masyarakat DKI rentan sakit serta imun rendah karena air banjir yang kotor membawa bibit penyakit sehingga wabah corona menggila di Jakarta. Harusnya Sohibul berkata seperti itu ke Anies kalau dia punya malu mengusung kata keadilan dan kesejahteraan dalam nama partainya. Bagian ketiga, dalam suratnya Sohibul menuding bahwa Presiden Jokowi tidak mendengar ahli dan ilmuwan, hanya mendengar anak buahnya serta orang-orang yang punya kepentingan bisnis dan investasi. Ini aneh. Jika Presiden Jokowi tidak mendengarkan, mengapa dia bangun fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Galang dan Wisma Atlet? Mengapa dia menyuruh Prabowo ke Cina membeli APD dan obat-obatan? Presiden Jokowi menyuruh Erick Thohir agar BUMN support tenaga medis dan bangun lab swab test tercanggih dan penyediaan APD oleh BUMN kesehatan. Presiden Jokowi mengumumkan pembatalan UN karena lebih memilih keselamatan generasi muda bangsa daripada sekedar lulus atau tidak lulus UN. Bagaimana bisa Sohibul mengaku presiden partai kalau pandangannya sangat sempit dan picik seperti itu? Kalau presiden hanya mengedepankan keuntungan bisnis atau investasi, harusnya Presiden Jokowi tidak berani mengambil resiko menyisihkan 500 triliun untuk penanganan COVID-19 yang mengakibatkan kepincangan dan beban moneter di APBN.
Kalau bukan Presiden Jokowi, mungkin dia membangun lintasan balap Formula E atau bikin masjid seharga 1 triliun. Dan rakyat kecil korban bencana hanya disuruh banyak berdoa karena ini ujian dari Tuhan. Kalau Sohibul menganggap Presiden Jokowi seperti para pembisik Anda, jelas Anda salah. Dia mendengar semuanya dari dokter, tenaga ahli, tentara, polisi, ilmuwan, politikus, artis, pelawak, buruh, sampai rakyat kecil karena dia adalah Jokowi, di mana dia berani melanggar protokol dengan berhenti di tengah jalan untuk membagi sembako dan sepeda kepada rakyat kecil, di mana dia berani datang ke daerah Sumatera yang berjarak 300 meter dari bom Sibolga. Dia berani datang ke hutan gambut penuh asap yang kemarinnya habis terbakar karena takut terbakar. Dia berani datang ke NTB dan Sulawesi mendengar dan hadir menjadi imam sholat warga yang baru saja tertimpa bencana tanpa takut ada gempa susulan. Dia hadir ke Papua di tengah bidikan pucuk senjata para pengkhianat bangsa. Dia mendengar semua, tapi tak semua dia terima sarannya, karena dia adalah Jokowi yang selalu kokoh berdiri di atas kepentingan dan keselamatan bangsa. Surat bagian keempat yaitu meminta Presiden Jokowi tidak ambil opsi darurat sipil karena alasan membunuh demokrasi dan HAM di satu pihak menyarankan karantina wilayah. Bagian keempat ini sangat lucu dan menggelikan, di mana dalam sebuah krisis, kepemimpinan dan komando tunggal harus ada karena sifatnya harus cepat karena menyangkut nyawa manusia seperti ungkapan bagian pertama sampai ketiga dalam surat Sohibul. Krisis ini seperti perang. Bayangkan dalam sebuah perang di mana keputusan cepat dan tepat harus dikedepankan karena urusannya nyawa prajurit bangsa dan rakyat sangat prioritas. Bagaimana dia meminta demokrasi dan keputusan cepat jika DPR saja sidang selalu deadlock dan undang-undang banyak yang tidak selesai? Darurat sipil, andaikan diterapkan oleh Presiden Jokowi, itu harusnya PKS mendukung. Karena tidak ada politikus karbitan yang banyak ngomong teriak-teriak tentang kemanusiaan dan HAM untuk negara lain, tapi saat diminta menggalang dana untuk negeri sendiri yang sedang krisis malah mengkritik habis-habisan. Di mana nasionalisme Anda? Negeri sudah genting dan krisis, tapi ingin banyak berdebat dengan alasan demokrasi dan mengkritik tanpa dasar seperti surat Anda ini. Lebih baik Anda buka donasi seperti waktu kampanye atau demo ke para anggota atau simpatisan Anda. Tulisan taklimat dari Majelis Syuro bahwa wajib dan fardu ain mengumpulkan infak-infak di setiap likoan oleh para murabi atau murabiah untuk dikumpulkan dan dikasih kepada pemerintah pusat atau daerah agar dibelikan APD atau keperluan untuk tenaga medis. Harusnya kegiatan ini tidak sulit, bukan? Untuk bagian kelima, karena sudah diapresiasi, walau ada kalimat tapinya untuk sektor UMKM. Ini juga lucu, karena pemerintah justru tidak mengkarantina wilayah agar arus barang bisa tetap lancar termasuk untuk sektor UMKM di mana butuh pasokan supplier dan distribusi juga ke pelanggan. Tapi anehnya, PKS menginginkan karantina wilayah. Jadi sebenarnya dia niat nggak sih perjuangin UMKM atau hanya pemanis bibir saja dalam surat itu? Bagian paling lucu dan menggelikan bagian terakhir, yaitu bagian ke-6, dan bagian ini adalah intinya persoalan keuangan. Entah karena takut tidak kebagian atau bagaimana, tapi bagian ini aneh bin ajaib serta kontraproduktif terhadap bagian awal surat. Begini ya, jika Sohibul menginginkan keselamatan rakyat di atas kepentingan ekonomi, tapi seakan minta penggunaan dana untuk penanganan krisis wabah ini diperumit. Kira-kira begini, terkisahlah ada seorang terkena musibah masuk rumah sakit akibat penyakit kanker dan keadaannya kritis serta harus dioperasi dan penanganan ICU pasca operasi. Lalu disodorkanlah biaya operasi sebesar 500 juta ditambah biaya ICU perharinya 5 juta, belum termasuk jasa dokter. Setelah dihitung-hitung, sampai di angka 1 miliar rupiah biaya pengobatan si pasien. Lalu ada keluarga pasien berkata, "Wah, kalau harga segitu harus jual mobil, rumah dan tanah serta aset-aset milik si pasien dong. Dan itu belum tentu selamat ya."
Usul nih, gimana kalau nggak usah dioperasi dan dibawa pulang ke rumah aja? Diobatin lewat dukun yang lebih murah atau rawat biasa saja di rumah, sehingga dananya hemat dan duitnya dibagi-bagi buat warisan kita. Dan jangan lupa banyak berdoa juga. Lalu meninggallah sang pasien. Kemudian si keluarga itu bilang, "Sudahlah, tidak usah banyak bersedih, karena toh kita telah berusaha dan banyak berdoa nih. Pasrah saja ke Tuhan yang menentukan." Begitulah kira-kira mengibaratkannya perihal bagian ke-6. Sungguh tak punya hati dan menjijikan, bilang peduli kepada keselamatan tapi bicarain duit sangat keras dalam bagian ke-6 ini. Untung Presiden Jokowi yang jadi presiden yang sangat sayang pada rakyatnya. Dia memilih menyelamatkan nyawa rakyatnya daripada saran para politikus busuk. Dan doa kita, semoga Pak Sohibul cepat sadar dan banyak bertobat atas kehilafannya ini. Dan bangsa Indonesia selamat dari wabah corona ini. Amin.